Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul dari kelompok 1. Dan nama saya Afifah Destia Sofyan. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan mengenai analisis ruang lingkup ekonomi makro. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari ekonomi makro terlebih dahulu, sehingga kita mempunyai gambaran tersendiri. Jadi, analisis ekonomi makro adalah analisis terhadap kegiatan suatu perekonomian dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih besar. Contoh, analisis kegiatan penawaran dan permintaan atau jual beli bukanlah perilaku seorang pembeli yang dianalisis, tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam perekonomian tersebut. Begitu pula dalam analisis tingkah laku produsen. Yang diamati atau dipelajari bukanlah kegiatan seorang produsen, tetapi kegiatan keseluruhan produsen dalam perekonomian tersebut. Oke, paham? Lalu dalam ekonomi makro ada beberapa membahas. Yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi makro. Kedua, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Ketiga, tujuan ekonomi makro. Keempat, ada permasalahan ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara. Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, dan ekspor dan impor. Yang kedua ada kebijakan pemerintahan. Dalam kebijakan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang ketiga ada pengeluaran keseluruhan. Ketika terjadi pengeluaran keseluruhan yang tidak mencapai tingkat ideal, maka akan terjadi masalah dalam perekonomian suatu negara. Pengeluaran keseluruhan harus pada tingkatnya sesuai yang dibutuhkan, yang dimana hal ini dapat mewujudkan peluang kerja yang lebih baik dan serta menjadikan laju inflasi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan fiskal merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kedua, ada kebijakan moneter. Adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan perilaku bank sentral dalam penawaran dan pengaturan uang yang beredar yang bertujuan untuk mempengaruhi agrarian. Tujuan kebijakan ekonomi makro, yaitu yang pertama, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Kedua, keadaan perekonomian yang stabil. Ketiga, kapasitas produksi nasional yang tinggi. Keempat, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan yang dapat dilakukan secara merata. Permasalahan ekonomi makro. Yang pertama yaitu inflasi, yaitu kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Dan yang kedua, tingginya utang luar negeri, yaitu turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai. Dan yang ketiga, lambatnya pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Terlebih, masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Dan yang terakhir, tingginya pengangguran dan kemiskinan, yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga meningkat jumlah pengangguran. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.